Saya Senangnya baca ini buku. kali saya dapat kelompok dengan Ibu Kepsek. Aduh. Saya juga senang sekali bisa dengan Ibu Benedikta. Iya. Adik saya yang semangat. Kita lihat soal dulu. Iya, Kakak. Kakak saya izin off kamera sebentar saja. Iya, siap-siap adik ya. Ya, oke. Berarti kita harus ini buka dulu di LMS ya, Kakak? Iya, ini saya ada buka LMS nih supaya kita ini lihat dia punya kasusnya tuh Oh iya. Pak Rusmin mereka agak terlambat karena mereka ada masih pendampingan individu 2 jadwal mereka hari ini. Oh, Jadi baik Pak Kakak, nanti Rusmin baru agak terlambat, ya. Ya, biar kita Pak Rusmin duluan, nanti kita sambil lihat. menyelesaikan. Iya, iya. Halo Kak Ibu, Halo. kita kita bisa ini tentukan memang siapa yang ketua begitu. Tunggu Adek, saya cari dulu kita punya itu. Kita put Iya, Oh halo. iya. Tunggu 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 Pak Rusmin. Oh, oke, bagaimana caranya nih? Kakak sudah bisa masuk di ini LMS. Ini sementara buka Adek. Sementara cari ruang kolaborasi ya. Oh iya ya, saya juga buka dulu di ini.
Ibu Benedikta? Ibu Benedikta? Halo Ibu Benedikta. Ibu. Kita copy dulu ini apakah? Kita copy dulu ini soal nih kah? Kita taruh di apa ya? Sabar kakak saya. Sabar san buka masih Lola nih. Iya, saya punya juga Dia ada masuk. terputar. Saya baru join ke LMS. Sasu masuk, Iya. cuman saya copy dulu ke ini saja, copy ke Word, supaya sebentar kita bisa share dia punya ini apa nih, dia soal tuh kita share Oh iya, di kita share punya link, presentasi, ya di share room. screen saja. Oh iya. Pak Firmin, selamat datang. Selamat bergabung. Selamat siang Ibu, maaf bergabung Pak terlambat Rusmin, soalnya kami. Ya selamat Ibu, selamat siang. siang. Oke, maaf bergabung terlambat karena tadi ada Selamat pendampingan siang. 2 kami baru selesai. Ya, sudah disampaikan Ibu Sri tadi. Kita barusan mulai juga ini, kita sudah ini masuk di kelompok nih. Ya, Tinggal Ibu. bahas ini tugas tadi, analisis 4 studi kasus. Ibu Sri, Iya, mungkin soal tadi Ibu Sri bisa. Kalau sudah ketik mungkin bisa. ada di LMS, ada di LMS. Oh ya, ada Saya LMS. masih coba untuk copy ke Word, nih saya coba copy ke Word dulu. Coba cek. Ada di LMS. Kegiatan pendampingan individu. Kita teman-teman baru masuk karena baru selesai pendampingan individu. Satu tempat. Kurang kolaborasi ya? Iya, bisa ada coba copy Ya, saya coba buka juga. per kasus-kasus. Kurang kolaborasi. Kurang kolaborasi. Kasus 1. Bisa tutup mood kok, ribut sekali di siapa punya nih ya ribut. Mungkin itu Ibu ya. Kasus-kasusnya ini Bu. Ibu Sri. Iya, Nah, mungkin itu yang saya tampilkan dari LMS itu. Kasus. iya. Ya. Di kasus 1 itu ya. Satu, kasus 2. Pak Rusmin bisa share screen saja kah? Nah, ini sudah tuh? Sudah Ibu? Di kasus 1 soalnya di bawah itu. Kita membaca kasus di atas dulu ya, Ibu. Masih terputar nih. Oh iya, ya sudah. Sudah, Ibu? Pakarnya Canva. Iya, sudah. Nah, mungkin kita baca dulu baca dulu tinggal kasus di atas. Bahas langsung di sini saja. Maaf Ibu Sri, saya masuk terlambat jadi mungkin kira-kira tadi
Teman-teman, saya rasa kita harus baca dulu kasus di atas ya, cerita tentang cerita kasus di atas, baru kaitkan dengan soal di bawah. Ibu Sri? Iya, iya Pak Guru. Tadi dia punya suruhannya, kita Oke. menganalisis 4 studi kasus. Jadi pertama kita baca dulu dia punya kasusnya, baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bagian bawahnya itu. Oh, begitu. Anu sih, masing-masing Kak Ibu, kalau masing-masing biar share screen-nya terus atau Jangan Le, Pak Guru, Pak Rusmin. ya? Biar tetap itu share screen toh. Oh ya. Pakai ini tetap itu yang share screen supaya kita bahas ini sama-sama ya. Oke. Mungkin Ibu Sri? Halo, maaf sabar karena saya punya ini jaringan ada sedikit bermasalah. Jadi saya mau jawab nih dari tadi macam terikat sapu mulut nih, saya ngeri juga nih. Saya kira aneh kalau sapu mulut terikat. Nah, itu sudah makanya saya pikir itu Ibu Sri kok saya panggil tidak jawab nih. Putus. Jaringan parah ngeri. Ibu Sri mungkin kita Baik. bisa baca dulu, kita bisa baca dulu kasus di atas baru kita buka di soal di bawah Oke. ya. Pak Guru naik ke atas supaya saya baca supaya kita sama-sama toh. Oke. Siap Ibu. Berarti baik Ibu Benedikta, Pak Rusmin, kita lihat yang kasus pertama tentang guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natalia malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalia sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Coba paling bawah. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa sajakah yang sudah dijalankan Ibu Santi? Kita catat dulu ya, catat dulu baru nanti kita kerjakan di ini. Langkah-langkah kasus 1, Pak Rusmin. Langkah-langkah restitusi. Pak Rusmin bisa kasih turun lagi supaya bisa terlihat semua dia punya soalnya. Ya. Baik, Ibu Benedikta dan Pak Rusmin, kasus 1 itu dia soal pertama dalam kasus di atas tadi, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan Ibu Santi?
Ibu Benedikta, apa itu yang 5 restitusi itu tadi kita pakai 5 kontrol tuh kah? 5 posisi kontrol kok? Atau kita pakai langkah segitiga restitusi? Ini dia dalam langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Kita coba lihat di tadi tuh Kak Ibu. Langkah restitusi apa saja yang dijalankan oleh Ibu Santi. Ibu Santi sebagai manajer kah? Ibu Santi tadi dia coba bisa belum baca ulang dia pun kasus. Tadi ceritanya Ibu Santi ini dia tidak masuk. Ibu Santi menyampaikan tentang apa ini akan perbaikan. Digantikan oleh Ibu Eni. Ya, Ibu Eni. Ketika Ibu Eni masuk, mereka tidak memperhatikan, malah mereka mempermainkan Ibu Eni, anggap Ibu Eni itu kan pengaruh guru baru. Ibu Santi tahu dari Ibu Eni, maka Ibu Santi panggil Vivi dan Natali tadi, menanyakan permasalahan mereka. Sekarang yang ditanyakan, langkah restitusi apa yang telah diambil Ibu Santi. Jadi tentang Ibu Santi, restitusinya. Itu yang mau saya tawarkan ke adik, kita pakai yang 5 kontrol atau pakai segitiga restitusi. Kalau pakai segitiga restitusi kayaknya lebih ke keyakinan kelas ya, Adik. Pak Rusmin, bagaimana Pak Rusmin menurut Pak Rusmin? Tunggu kakak saya coba lihat dulu ini restitusi tadi. Segitiga. Restitusi. Menyampaikan kebutuhan dasar musik ini. Kayaknya menggunakan segitiga restitusi saja Ibu ya. Kita fokus di segitiga saja Ibu Sri. Segitiga restitusi. Ya, penerapan disiplin positif. Itu kan validasi tindakan yang salah. Coba kalau ke bawah, ke bawah. Ke bawah Kak Ibu. Sabar ya. Tetapi kalau kita lihat di 5 posisi kontrol, kalau guru sebagai manajer itu murid berkata seperti ini. Ibu Benedikta, Iya, Ibu Benedikta, ada kalimat yang kalau guru sebagai manajer, jadi guru sebagai manajer ada kalimat siswa begini, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan bagaimana? Nah, di sini kan ada siswa ini kan dia tanya tuh bagaimana kalau saya mengadakan sebuah diskusi. Jadi dia menawarkan bagaimana saya mensosialisasi, maksudnya dia memperbaiki perilakunya dengan ini, diskusi kelompok. Tapi tema yang mereka pilih itu tentang keyakinan kelas. Berarti dalam hal ini sepertinya mereka belum ada keyakinan kelas, toh Ibu? Mereka baru mau bikin keyakinan kelas. Ini atau bagaimana? Sepertinya sudah nih Kakak. Karena di sini mereka bilang tema mereka pilih ada penerapan. Tadi yang tadi sepertinya sudah. Karena di bawah itu menghormati di bawah, paling bawah Pak Rusmin, alinea paling bawah itu ada terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ya toh? Berarti kita ambil pakai keyakinan kelas saja. Pakai restitusi segitiga restitusi itu saja. Pakai segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Berarti pakai segitiga restitusi ya? Iya Ibu. Iya Ibu.
menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Iya, pakai 3 saja. Ya, menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan, dan validasi tindakan. Iya, iya. Validasi kebutuhannya. Itu tindakan. ada diingatkan untuk kita melihat indikator-indikatornya. Langkah Itu ada bilang kita harus lihat, Bapak Ibu lihat kembali indikator penilaian, diskusi kasus yang ada. Coba lihat indikator penilaiannya, bawah. Jawabannya hampir sama dengan, tapi sepertinya kalau tidak salah itu kalau Ibu Santi sudah bertanya sampai kepada Oh, Ibu Sri, mic-nya mati, tidak bisa. Sengaja kasih mati soalnya ada tamu. Jaringan agak parah Ibu Benedikta. Saya kasih mati tadi pengaruh ada tamu datang. Oh iya. Oh baik-baik. Kita ini lanjut Mas. Ibu Benedikta tidak dengar, ada kasih mati tuh. Oh iya, sorry salah pencet. Berarti di sini kita uraikan langkah-langkah dari 3 tadi. Ya, restitusi. Ya, 3 langkah Ya. tadi terus kita uraikan apa yang berarti misalnya menstabilkan identitas itu perilakunya yang mana, terus memvalidasi tindakan, begitu Kakak Ibu? Iya Ade, iya Ade Ibu. Berarti yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Itu Berarti. yang tadi Kak Ibu sudah sampaikan tuh? Ibu Santi tadi di atas setelah dia tahu itu berdasarkan laporan tadi, kemudian Ibu Santi tadi dia tanya itu siapa tadi namanya tadi? Vivi dan Natali. Vivi dan Natali. Ya. Dia tanya dulu kesalahannya apa, terus Ibu Santi tadi dia minta pendapat dari Vivi dan Natali tadi apakah mereka bisa mau memperbaiki atau tidak. Ya. Menanyakan kepada Natali ya. Ya, Vivi dan Natali dan Vivi tentang kesalahan yang dilakukan ya. Ya. Oh iya Kesalahan ini yang memperbaiki masalah yang ada. Ya. Kesalahan apa yang mereka sudah lakukan, terus ya. Yang kedua apa yang dapat mereka lakukan? Bagaimana cara mereka memperbaiki ya? Oh iya. Yeah. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan terhadap Ibu Eni. Terus yang ketiga, mereka mengadakan ini penerapan dengan melakukan ini memperbaiki kesalahan mereka dengan mulai dengan penerapan keyakinan kelas tentang sikap mereka saling menghormati karena kan mereka tidak menghormati Ibu Eni toh, mereka kan tidak menghormati Ibu Eni, kasusnya mereka ini kan tidak menghormati Ibu Eni. Berarti yang ketiga tadi kan menstabilkan identitas tuh pertama menanyakan kepada Natali dan Vivi tentang kesalahan yang dilakukan. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah itu apa? Validasi tindakan yang salah? Mereka menanyakan alasan. Berarti Ibu Santi itu tanya alasan kenapa mereka buat seperti itu.
Ya toh Ibu, Ibu. Ibu Benedikta. Ya. Saya izin dulu. Maksudnya ini kita bahas langsung catat saja supaya Ini sebentar sebentar bisa ini. catat nih. Ini Oh, sebentar kayak catat sebentar. nih. Oh, oke. Sebentar catat. Siap. Sebentar catat. Oh, baik. Kan Berarti tadi divalidasi ulang ya. tadi. Kita Iya. ulang. Langkah-langkah restitusi yang dijalankan oleh Ibu Santi, yang pertama kan kita ambil segitiga restitusi. Segitiga. Kita ambil yang Oke. segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari satu, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya toh Ade? Oke. Nah, Iya, iya. Pas, kita pas. mulai dari menstabilkan identitas. Berarti tadi kan menstabilkan identitas, Ibu Santi kan mulai dengan bertanya kepada mereka toh, Ya. Iya, menanyakan kenapa kesalahan sampai tadi. mereka melakukan kesalahan itu. Terus yang kedua, Ibu setelah mereka menjelaskan, terus Ibu Santi bilang bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan itu. Iya toh? Oh, Iya. Terus sekarang masuk yang kedua tentang validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Atau bagaimana Ibu Benedikta dan Pak Rusmin? Iya, pas Ibu. Di validasi itu tadi kan Ibu Santi sudah tanya. Alasan mereka yaitu apa tadi? Untuk memperbaiki Ini kesalahan. mereka Nah, kan di validasi mengakui bahwa ini Ade, Ibu Benedikta, ini divalidasi tindakan yang Iya, salah Kakak. ini kan semua perilaku memiliki alasan. Ini baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yaitu tadi tidak menghormati orang lain. Ya toh? Atau bagaimana? Berarti di situ di validasinya Vivi dan Natali tadi sungguh-sungguh meminta maaf. Ya lanjut Ade, lanjut. Ibu Santi menanggapi bahwa Vivi dan Natali tadi itu benar-benar meminta maaf. Mereka kan sudah berniat untuk minta maaf ke Ibu Eni. Ya. Itu Dan saja mereka Vivi dan mereka Natali sudah menyadari bahwa maaf. Ya, mereka sungguh meminta maaf, terus dengan mereka menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu tuh Kakak itu sudah melanggar keyakinan kelas. Oh iya, dan mereka menyadari, saya sambil catat menyadari bahwa perilaku mereka perilaku mereka sudah melanggar keyakinan kelas. Ya. Yang disepakati bersama Ibu. Yang disepakati bersama Ibu Santi. Ibu Santi, ya, sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama Ibu Santi. Iya. Oke, sekarang lanjut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita jangan terlalu panjang-panjang karena masih banyak. Masih ada tiga kasus lain lagi nih. Oh iya, baik. Ini di menanyakan kasus tuh Ibu. Menanyakan keyakinan. Sorry. Ibu Santi, itu di Ibu Santi kembali bertanya itu. Ibu Santi kembali di mana tadi? Kalau menanyakan keyakinan itu yaitu tentang itu menghormati. Mereka menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya tuh menghormati orang lain, harus menghormati. Apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat? Oh, tadi Ibu Santi tanya ke mereka tuh Ibu, bilang apa yang kamu akan lakukan terhadap Ibu Eni tadi? Iya, makanya mereka bilang mereka akan mengadakan diskusi paling bawah Pak Rusmin. Mereka akan mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya dengan tema bahwa penerapan keyakinan kelas terutama tentang sikap saling menghormati. Oh, ini. Itu yang paling alinea yang terakhir tuh kok. Itu ada. Iya. Sikap saling menghormati. Sehingga kan mereka berkomitmen lain kali kalau guru Ibu Santi tidak ada, mereka akan meminta Ibu Eni untuk sebagai pengganti.
Berarti kita simpulkan di situ, menanyakan keyakinan tadi berarti komitmen, menanyakan komitmen, apa maksudnya? Mengakui bahwa perilaku mereka itu salah. Kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Sebenarnya telah dimasukkan bagaimana kalau mereka mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas. Oh iya, ini tema kepilihan penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana peran sekolah. Ini keyakinan kelas itu, adik itu kan motivasi internal mereka tuh kan, yaitu mereka akan mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok bersama teman-teman, sehingga keyakinan kelasnya tentang menghormati itu dapat mereka terapkan. Kan menanyakan keyakinan itu kan adalah teorinya tuh kan memiliki motivasi. Jadi Vivi dan Natalie itu memiliki motivasi apa? Ini kan jelas. Mereka berpikir sejenak bahwa Natalie dan Vivi mengusulkan dari dalam mereka pun diri sendiri itu mereka ingin membuat diskusi kelompok tentang keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Begitu. Menanyakan keyakinan itu kan motivasi dari dalam diri. Iya, motivasi setelah mereka tahu kesalahannya mereka, iya, motivasi internal dari dalam diri, toh internal kan dari dalam diri, toh berarti motivasinya mereka ini tadi kan sudah jelas. Setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana mereka mengadakan, berarti dari dalam mereka pun diri sendiri itu mereka mau mengadakan diskusi kelompok tentang keyakinan kelas, tentang ini menghormati orang lain. Ini di sini jelas. Yeah. Ada di situ. Berarti kita masukkan, iya. Tinggal bilang motivasi internal tadi itu, Ibu. Iya, motivasi internalnya. Mereka menyadari betul. Mereka menyadari betul. Bagaimana? Oh iya. Mereka menyadari dulu, Ibu. Mereka menyadari dulu kesalahan, kemudian mereka mengusulkan untuk menerapkan keyakinan kelas. Kayaknya lebih ke pembuat merasa bersalah. Oke, pas. Lanjut. Sebentar baru sudah kerja semua, baru kita baca semua satu kali. Oke, siap. Oke, nomor 2 dikasih 1. Ada 4 nomor. Ada 4 nomor memang tuh. 2. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Kalau saya sudah sesuai. Menurut Ade bagaimana? Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan. Menurut Anda apakah restitusi? Karena mereka sudah menyadari kesalahan dan mereka mau merubahnya. Mengubah. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka tadi, yaitu tadi tuh mereka mengusulkan bagaimana ini membuat itu di atas tuh. Ini ada coba baca. Mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman. Benar. Dengan teman-teman sekelasnya. Mereka penerapan keyakinan kelas. Natalie dan Vivi mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Dengan memilih tema penerapan keyakinan kelas. Oh, berarti sampai di sini nih Pak Guru ya? Terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah.
Nomor 3, kita lanjut nomor 3. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalia? Jelaskan jawaban Anda. Ada di bagian atas yang Ibu Eni tuh. Ibu Eni kan sempat tegur mereka untuk jangan Oh, iya. ngobrol. Ah, Ibu Itu Eni kan kita sempat ambil tegur di mereka. Itu Di kita atas, ambil di di bagian atas. 5 posisi tadi, Ibu. 5 Iya. posisi guru tadi tuh. Itu kalau Ibu Eni, kalau menurut saya tuh dia lebih ke sebagai teman itu tuh. Dia cara tegurnya Iya. halus. Iya, benar. Benar, Ade. Iya, dia sebagai teman. Ya, Ibu Eni dia sebagai teman. Ibu Dia coba tidak menyapa menyakiti Vivi murid. Dia dalam tidak dengan ramah, menyakiti ya kan itu. murid, Ada pernyataan tapi itu. dia hanya melakukan persuasi. Dia hanya menegur secara Halus lisan, tadi. toh? Dia secara halus. Kalau Iya. Ibu Itu dia. kalau Ibu Santi tadi lebih ke pemantau karena dia kan sudah menerapkan Iya. keyakinan kelas, kemudian tidak Makanya diikuti. tadi, iya, Adek. Makanya saya tadi tanya, yang mau pakai 5 posisi kontrol itu kita mau pakai yang mana? Begitu saya bilang. Oh, iya, iya. Karena saya baca sekilas Awal-awal itu tuh tadinya dia nyambung. masuk. Karena saya baca Oh, iya, sekilas oke. itu dia kan tadi malam kan saya sempat baca ini kasus hanya baca saja tuh. Jadi saya bilang ini mau Wih, masuk luar ke biasa, loh. 5 posisi kontrol yang mana? Saya bilang. Oh, iya. Jadi Berarti- kalau Ibu yang nomor 2 itu kita langsung posisi kontrolnya 5 posisi kontrol. 5 Ya, Ibu. posisi kontrol. Ibu Eni sebagai teman. Kalimatnya di atas tadi. Ini Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah Oh, iya. sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan. Pengerjaan tugas. Ada kesal. Ya, sampai di situ saya kata. Saja ya. Tunggu ya. Saya catat dulu. Oh, Ibu Eni mencoba Menyapa Vivi dan Natalie. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah. Lanjut, Ibu. Sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Dia kalimatnya tidak usah, Kak Ibu. Tidak usah. Iya. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4, Pak Rusmin. Bawa. Jika Anda adalah Pak Hasan kan kepala sekolah toh, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika Anda sebagai Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Sudah sesuai ya? Sudah sesuai ya? Kalau Ibu Santi ya, kan sudah sesuai langkahnya. Langkah-langkahnya sudah sesuai itu restitusi tadi, berarti pastinya kepala sekolah Ibu Sri seandainya berada di posisi itu pasti menyetujui, mengapresiasi malah. Iya, karena mereka kan sudah komunikasikan kepada sekolah, menyampaikan informasi bahwa ada terjadi, kecuali tidak sampaikan tiba-tiba terjadi kasus ya pasti kalau saya kepala sekolah saya akan ngamuk. Tapi ini kan sudah sangat Sudah ada tindakannya. sangat sesuai ya, tindakan sudah sesuai dengan tindakan yang diambil oleh Ibu langkah-langkah restitusi. Ibu Santi sudah sesuai dengan langkah-langkah restitusi. Oke, saya baca ulang lagi ya untuk kasus 1 nih. Iya, Bu. Iya. Nomor 1 kita lihat soal langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Yang pertama, segitiga restitusi yang diambil oleh Ibu Santi. 1, menstabilkan identitas, yaitu menanyakan kepada Natalie dan Vivi tentang kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan. 2, validasi tindakan yang salah. Vivi dan Natalie sungguh-sungguh meminta maaf dan mereka menyadari bahwa perilaku mereka sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama Ibu Santi. 3,
menanyakan keyakinan, yaitu motivasi internal. Mereka menyadari kesalahan dan mereka mengusulkan menerapkan keyakinan kelas. Itu nomor 1. Oh iya. Pas. Nomor 2, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Sudah sesuai, yaitu mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya dengan memilih tema keyakinan kelas. Iya. Nomor 3, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan. Langkah yang diambil dengan menggunakan 5 posisi kontrol, yaitu Ibu Eni sebagai teman. Kalimatnya yaitu Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Nomor 4, jika Anda sebagai Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Langkah yang ditempuh Ibu Santi sudah sesuai dengan langkah-langkah restitusi. Oh iya. Oke, lanjut kasus 2. Tambah tadi Kakak, maksudnya Pak Hasan dia sudah sesuai tadi, maksudnya dia menyetujui atau mengapresiasi begitu? Memberi apresiasi. Dan memberi apresiasi. Dan Pak Hasan memberi apresiasi kepada Ibu Santi. Apresiasi kepada Ibu Santi. Memberikan apresiasi kepada Ibu Santi. Oke, yes. Iya. Lanjut. Oke. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan. Kalau saya pakai itu 5 posisi kontrol. Iya. Iya baik Ibu, pas ini sesuai dengan kasus itu tuh. Kalau kita pakai 5 posisi tadi pas, langsung dapat memang Pak Lukman itu sebagai penghukum. Mantap. Makanya saya bilang ini harus pakai 5 posisi kontrol. Berarti Pak itu langsung dapat memang sebagai penghukum. Bahkan Pak Lukman ini macamnya banyak. Sudah sebagai penghukum membuat lagi orang merasa bersalah. Ya toh? Orang merasa bersalah. Benar-benar. Jadinya si anak tuh akhirnya merasa bersalah. Jadi Pak Lukman tuh melakukan 2 fungsi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah. Dia buat orang merasa bersalah. Mesulah. Seharian lagi. Itu sudah. Oke. Dia punya rasa malunya tuh sampai besar dia terus itu. Iya, dia akan ingat terus seumur dia hidup. Betul. Itu. Jadi kita jawab sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman, berarti dia mengambil sikap posisi 5 posisi kontrol. Iya. Adek? Yang pertama tadi sebagai penghukum. Satu sebagai penghukum. Langsung contohnya Kakak.
Iya, ada di situ, coba Ade baca. Contohnya tadi itu Pak Lukman tadi menghukum Sabrina untuk tidak memakai sepatu seharian. Mencopot sepatunya dan tidak boleh memakai sepatu Gini. seharian. Kamu, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak mengenal. Berarti hukumannya membuka sepatu, Iya, membuka sepatu. Menyuruh Sabrina membuka sepatu dan tidak memakai seharian. tidak mengenakan selama seharian. Tidak memakai sepatu Menyuruh seharian. Sabrina membuka sepatu dan Beliau kan sebagai seorang manajer, toh? Tidak mengenakan sepatunya seharian. tidak boleh menggunakan sepatu Sepatunya. selama seharian, selama kegiatan di sekolah, Oh iya, boleh. Oke. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. pembuat merasa bersalah. Iya. Pembuat 30 menit lagi ya, Bapak Ibu. Iya, Bu, siap. Bisa ya. Ini sudah sampai kasus berapa? Kami sudah di kasus 2. Oh Kasus ya. dua, Ibu. Oke. Dibalap. 30 Iya, menit Ibu, lagi. siap. Ya. Sebagai pembuat bersalah tuh Itu tadi mana ya? ini Tetap mengenakan sepatunya, kamu tidak melanggar peraturan kalau tidak sanggup mengambil sepatunya. maksudnya Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Karena dia rasa dia salah, toh, Iya, maka dia dia rasa copot salah. sepatunya. dia Sabrina menyadari. pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Sabrina pun dengan berat hati Mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Sepatunya dan Ya, memberikannya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Ya, Pak? Mangela. Mengapa? Kita lanjut soal nomor 2. Oke. Nomor 2. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika Pak Lukman sebagai manajer, apa ya? Kira-kira dia kalimatnya nih. Manajer tadi itu Kakak dia masuk di Manajer keyakinan kan? tadi. Berarti seharusnya Tidak. kan Adik, manajer itu ada di 5 posisi kontrol. Tapi kalau dia sebagai manajer, oh sorry. iya, ada di 5 posisi kontrol tuh. Yang terakhir tuh adalah manajer. Jadi di sini kan manajer tuh adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya kalau posisi Pak Lukman sebagai manajer tuh harusnya dia buat apa kepada Sabrina? Gitu. Oh, iya, oke. Sabar Kakak. Sehingga tuh Sabrina tuh memahami bahwa dia salah. Jadi salahnya tuh Sabrina yang mengakui, bukan dari dia paksa. Ini tadi kan karena dia paksa suruh buka sepatu, makanya Sabrina buka. Ya toh? Gitu. Kayaknya ada kalimatnya di atas. Coba Pak Rusmin naik ke atas. Ada tuh tadi, saya sempat lihat. Ini nih. Baru kan Sabrina tuh kan sudah jelaskan bahwa dia terlambat, dia buru-buru, makanya dia ini apa? Dia pakai salah sepatu dan kalau mau pulang juga kan rumah terlalu jauh. Sebenarnya Pak Lukman tuh bijaksananya seperti apa? Oh iya. Berarti kita langsung pakai pertanyaan. Pertanyaan oleh Pak Lukman tadi. Ya. Bisa. Oh, mungkin ada adik-adik ide? Kalau menurut saya Pak Lukman dia bisa tanya. Ini Sabrina, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Maksudnya dia menyadari tidak kesalahan yang dia lakukan. Terus kira-kira maksudnya dia bisa tanya dulu ke Sabrina nih. Maksudnya dia salah nih, dia langgar itu aturan dia tidak pakai sepatu tadi. Terus kira-kira solusinya apa yang dilakukan oleh Sarina? Ditawarkan ke Sarina dulu. Iya. Sip, begitu saja. Oke. Iya, manajer tuh sebagai, jadi dia menawarkan, Sabrina yang menemukan sendiri solusinya. Kalau yang ini, kalau kasus sekarang nih kan
yang menemukan solusi kan Pak Lukman. Iya, dia langsung Kalau Pak hukum tadi. Lukman sebagai manajer, dia yang tawarkan solusinya kepada Sabrina. Sabrina. Ya, berarti kalimatnya bagaimana ya? Tadi Adi ngomong benar, penyusunan kalimat nih. Tadi dia Pak Lukman bertanya kepada Sabrina, kesalahan apa yang sudah Sabrina lakukan? Kesalahan kayak negatif ya kakak? Apa ya? Tadi di atasnya apa tadi ya? Peraturan. Ya. Peraturan apa yang sudah dilanggar oleh Sabrina? Ya. Kemudian menawar. Pak Lukman bertanya pelanggaran kah? Pelanggaran. Iya. Peraturan sekolah, pelanggaran apa yang sudah peraturan sekolah apa yang sudah dilanggar oleh Sabrina? Sudah dilanggar oleh Sabrina. Yang dan tidak bukan sesuai menawarkan, dengan dia menanyakan solusinya. Kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan oleh Sabrina? Saya baca dulu adek ya. Iya, kasih apa? Jika Pak Lukman sebagai manajer, Pak Lukman bertanya pelanggaran apa yang sudah dibuat Sabrina yang tidak sesuai peraturan sekolah, dan Pak Lukman menanyakan solusi apa yang dilakukan Sabrina agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Iya. Bisa? Begitu saja. Karena kalau menawarkan solusi berarti ada beberapa pilihan, tapi kita membiarkan ke Sabrina yang memilih saja. Sedikit lagi bisa, Mbak? Soalnya masih ada ini tugas, Mbak. Pak Firmin, Pak Rusmin mungkin ada tambahan? Pas dulu Ibu. Oh iya, berarti kita Pak Guru ini ke soal berikutnya. Begitu tadi itu Supas, Kak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya dulu saja. Mik, Ibu Sri. Oh, mic-nya masih mati. Belum Ibu, belum. Belum. Ya sudah Pak. Nah, pengaruh ada tamu tadi itu, tamu beli minyak tanah nih kok. Kira-kira di rumah kok? Saya sudah di rumah, saya tadi ada kegiatan kepala sekolah di Langa, saya minta izin, saya pulang duluan. Ini nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Apa ya? Kalau sebagai kepala sekolah nih. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan menggunakan sepatu warna hitam ya. Kalau dari saya sih alasannya tuh karena lebih rapi, lebih sopan, dan terkesan lebih sederhana. Karena kalau sepatu berwarna hitam tuh kan semua siswa bisa beli, bisa memiliki. Itu kalau dari saya. Mungkin yang berikut nilai kebajikan bisa seragam. Oh iya, masa sambil mau jawab itu tuh. Maksudnya biar seragam, tidak warna-warni begitu. Nah, tidak warna-warni, seragam. Seragam, terus lebih sederhana rapi ya, lebih rapi. Oh iya, rapi sih. Dan juga mungkin nilai kebajikan itu mungkin bisa dipakai berulang. Kalau sepatu putih kan cepat kotor. Ya. Tahan kotor berarti. Ya, tahan kotor juga sebetulnya. Kalau sepatu putih kan cepat dong. Kalau sepatu hitam kan bisa pakai berulang. 1 minggu full.
seragam, rapi dan sopan. Itu saja ya. Sopan. Oke. Iya, iya. Ya, Yang sip. kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menanggapi. Anda Izin menyikapi ini langkah. senior berdua, ini Pak Lukman ini macam guru zaman dulu suka kasih hukuman tuh. Mengatakan bahwa tidak Langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus itu, dia memberikan rasa bersalah yang besar kepada Yang menyikapi langkahnya kasus tersebut. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diper si Fajar itu. Saya ini mau bingung tadi sebenarnya Daniel Fajar yang gurunya. Kalau kita berbicara Pak Lukman ini, kalau seperti Ibu sampaikan bilang guru zaman dulu, ya. Bagaimana Anda menyikapi langkah Pak Tapi Lukman? ini kita omong di sini. Nanti orang tersinggung lagi. Tidak, dulu kan kita belum tahu ini tentang keyakinan kelas toh. Kalau saya terlalu berlebihan. Sambil menyuruh mencopot ya. ini kalau dari saya tidak dibenarkan karena akan Ya. berakibat murid tersebut dendam dan Jadi- tidak suka Iya, pada tidak guru suka. tersebut. Seperti yang terlalu berlebihan ya. Itu sambil mencopot Bisa sehingga di situ kan dia menciptakan menceritakan trauma bagaimana dia tidak pernah keluar kan dari dalam ruangan. Hanya karena sepatunya dicopot. Itu kan bisa menyebabkan seperti Ibu Sri omong tadi, dendam, tidak suka Pak rasa Lukman. malu. Ya, malu. Iya. Memang Mungkin tujuan tidak bisa Pak Lukman dibenarkan, tadi Ibu. dia menghukum supaya jangan ulang lagi, cuman terlalu berlebihan le. Kalau di Papua tidak mati kita. Halo. Oh, tidak dibenarkan berarti tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan karena Jika Pak Lukman Akan- berlebihan. akan berakibat murid Sabrina tadi. tersebut dalam hal ini Sabrina Oh iya. akan malu, akan merasa malu dan Memiliki rasa benci Marah. terhadap Pak Lukman. Bisa masuk. malu dan marah dan benci, Memiliki rasa dendam saja Ibu. memiliki rasa dendam terhadap Pak Lukman ya. Terhadap Pak Lukman, iya. Oke, terhadap Pak Lukman. Lanjut, saya baca dulu Lanjut. Saya refleksi Oke, kembali. Sebelum lanjut kasus 3. 5 waktu posisi hampir selesai waktunya. Lanjut dulu saja. lanjut dulu dulu di ya. kasus Oke. ini. Lanjut Kami kasus percaya Kak 3. Ibu bisa merangkai dengan baik. Oke, kasus 3 lanjut. Ibu Dani sedang. Saya baca ya. Lanjut, baca dulu. Seperti Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di papan tulis di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidolnya di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Soalnya posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Oh, posisi kontrol. Kita Itu kembali ke 5 lagi. posisi tadi. 5 posisi kontrol, ya. Ya. Dalam pendekatan kepada Fajar. Berarti sama sebagai teman. Tapi ini Kalau saya membuat orang Pertama merasa tadi. bersalah. ya pertama tadi merasa bersalah mesti. Iya, membuat merasa bersalah. Dia kalimat ini nih.
Oh, merasa bersalah tuh kalimatnya dia apa tapi pedis tuh. Halus tapi pedis. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Ini di atas juga Kak Ibu ya? Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana. duduk Benar kembali. sekali. Mantap, Iya. mantap. Itu dia. tuh. Itu Benar. Kira-kira siapa yang Sip. bisa? Seolah-olah dia suruh Fajar hanya maju, terus mempermalukan Fajar depan, terus dia suruh duduk Mantap. lagi. Berarti Nanti membuat yang itu orang merasa bersalah, membuat orang Iya, iya. merasa bersalah, Nggak bersalah. Ya. Itu saja. membuat orang Merasa merasa bersalah. bersalah, membuat orang merasa bersalah. Terlihat dari kata-kata, Kata dari Ibu kata-kata. Kata-kata Ayo Ibu Fajar, Dani. makanya jangan tidur-tiduran toh. Iya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur. Ya. Aduh, semua jam 3, tolong aku. Sadar ini Zoom. Tidur-tiduran. Lain kali perhatikan ya. Iya, iya. Kali perhatikan. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Itu ya? Itu juga masuk juga. Oke, Dua nomor 2 kalimat itu lanjut. Itu supas. Nomor 2 karena waktu ade. Oke, sip. Kalau saya Mengapa sikap Fajar kira-kira kebutuhan Membaca. apa yang diperlukan? Membaca. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kalau dia saya butuh lebih ke dia cinta butuh kasih kasih sayang. Iya, Cinta benar. kasih sayang. Perhatian. Mantap. Lanjut. Perhatian dan kasih sayang. Lanjut. Saya catat. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Oh, sebagai pemantau. Berarti Ya. dia harus buat pendekatan kepada Fajar dulu. Dia cari tahu Fajar itu tuh permasalahannya di mana. Yang menyebabkan Fajar tidak serius tadi tuh, sering melamun tadi. Sering tidur-tiduran melamun. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Apa ya? Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Contoh. Lalu benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran ini? Apa tadi? Pelajaran bahasa Inggris kah? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Begitu kok? Iya. Kata-kata pemantau tuh, kata-kata kalau dia sebagai pemantau. Kalau Ibu Dani tadi sebagai pemantau, toh? Coba ini Pak Rusmin naik sedikit. Ini pemantau. Atau itu tuh ini hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar. Guru terlambat. Oh, kita ambil kalimatnya Kakak Ibu? Maksudnya ini kan kalimatnya tidak ada di dalam. Seandainya kalau Ibu Dani sebagai fungsi kontrolnya sebagai pemantau, kira-kira kalimat apa yang dia gunakan gitu untuk si Fajar gitu. Di dalam tidak ada. Iya, sip. Apa yang dilakukan oleh Misalnya memberikan pertanyaan atau memberikan pertanyaan kenapa Fajar sudah sering dalam mengikuti pelajaran, sering tidur-tiduran, malas. Mungkin itu kalau dari saya.
Kalau Fajar, Sebagai tadi kan kamu sering tidur-tiduran. Kira-kira Iya, masalahnya. Fajar, kamu sering tidur-tiduran. Mengapa kamu tidak mengikuti pelajaran dengan apa ya? Misalnya begini, ini. Fajar, ibu sering kali ibu lihat kamu sudah sering tidur-tiduran di saat jam pelajaran. Iya, Atau malas-malasan. Teman-teman, fungsi manajer itu kan kita secara tidak langsung kita menyadarkan kesalahan yang dilakukan oleh orang, terus dia ada solusinya. Solusinya dia temukan sendiri, gitu. Di situ ini sebagai pemantau kakak, pemantau kakak. Pemantau. Sebagai pemantau. Oh, sorry. Iya. Sebagai. Oh ya, pemantau. Kau kenapa pemantau? Saya belum pulang, Ibu. Oh, ini Fajar, Ibu melihat kamu sering tidur-tiduran saat pelajaran. Apakah kamu bisa memahami pelajaran jika kamu sering tidur? Begitu saja ke Ibu. Tidak, maksudnya mungkin apa ya? Maksudnya pertanyaannya tuh Kebiasaan pertanyaan itu karena Ibu kan memantau, memperhatikan kenapa Fajar selalu tidur-tiduran di saat jam pelajaran. Iya. Itu. Maksudnya kalimatnya kalau sebagai pemantau tuh apa yang telah kamu lakukan? Pertanyaan pemantiknya tuh apa yang kamu lakukan? Misal contoh begini, tahukah kamu kewajiban, misalnya tanya dulu tuh kewajiban seorang siswa tuh apa? So pasti belajar, ya toh? Terus kalau kamu hanya tidur-tiduran di kelas itu bagaimana? Itu kau takut, kau bagaimana begitu tuh? Ataukah ini apakah kamu bisa mengerti pelajaran kalau kerjamu hanya tidur-tiduran? Hanya tidur-tiduran. Yes. Ya, begitu. Itu. Bagaimana ya? Kan dia tuh lihat tidur-tidur terus. Apakah kamu bisa memahami pelajaran jika kerjamu tidur-tiduran terus? Apakah kamu bisa memahami pelajaran jika kerjaanmu jika kamu terus tidur-tiduran. Jika kamu terus tidur-tiduran. Itu saja ya? Iya. Lanjut saja. Oke. Apakah apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Kalau saya yang pertama mencari tahu latar belakangnya Fajar dulu. Mantap. Aduh, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oh iya, pas kita jawab itu ke Ibu. Mencari tahu latar belakang boleh? Latar belakang Fajar dan penyebab itu latar belakang Fajar. Nanti baru kita sambung ya. Dan kebutuhannya. Kak Ibu, tambah situ. Kebutuhannya. Iya. Dan kebutuhannya ya. Kebutuhannya. Iya. Oke, kasus 4. Lanjut kasus 4. Wih, panjang ngeri. Pak Guru bisa langsung ke soal? Pak Rusmin? Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja? Oh, berarti posisi kontrol. Posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer Ibu Suti. Pak Guru naik kok. Ya sudah. Posisi kontrol pas. Biar kita baca saja dulu, kita baca nanti setelah itu baru kita WA dia jawaban. Oke? Oh ya, sip. Nah, kita baca dulu. Ada baca nih. Ada Ibu Benedikta baca. Oke. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berusaha menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah.
Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing, saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Lanjut Pak Guru, Pak Rusmin turun. Bisa lanjut ke bawah. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapinya. Yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Oh, sudah dapat Ibu. Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ibu Suti, posisi ya, manajer. Iya, manajer. Keren. Karena mereka sudah ada keyakinan kelas, terus dia menawarkan. Halo Om Deus, bagaimana? Pak Rusmin. Halo. Ya. Ibu Kepsek masih ada gangguan sedikit. Kita ini biar kembali dulu ke ruang utama. Sebentar kita lanjut pakai chat. Oke, Molo. Lanjutan jawaban ini nih. Siswa itu menyelesaikan masalah. Oke, siap. Ibu Sri Jamat. Dia bersama-sama dengan Posisi siswa mencari solusi. Mencari solusi dari masalah yang ada. Kenapa Pak Rusmin? Kak Ibu, Ya. kita lanjut nanti ini kirim jawaban yang ketiga, sebentar kita diskusi pakai chat. Ade, saya Ya, kan suka ketik semua, saya tulis semua ini. Bagaimana kalau saya ketik di Word, baru saya bagikan ke Ade, saya bagikan Pak Rusmin. Kalau oke, supaya besok kita ketik bawa di Canva, supaya kerja langsung besok tuh. Sebentar saya ketik di Word, saya bagikan ke Ade dulu dengan Pak Rusmin, Bagaimana? Ya. Bapak Ibu, kalau sudah selesai, silakan bergabung di ruang utama. Ya, siap Ibu.